Nwokolo coba lewati Aditya Putra Dewa tadi. Ya, nampaknya penalti. Betul sekali. Ketika terjadi tadi kita lihat bagaimana Eka Putra atau juga Putra Dewa tangannya mengenai bola. Kita akan lihat bagaimana Aditya Putra Dewa. Seakan tidak percaya pasukan dari Arkan Yuri mengklaim bahwa handball dari Aditya Putra Dewa tidak disengaja tadi. Ya, dan nampaknya Paco akan mengambil atau menambah pundi-pundi gol ya. Jadi kita akan lihat tayang ulangnya ya nanti. Sepintas memang sebuah penalti yang saya pikir juga soft diberikan oleh wasit ini dia. Ya sangat sulit bagi Aditya Putra Dewa menurut saya untuk bisa melihat bola. Ya, itu dia. Namun ada hadangan dari kaki kanannya tadi. Ya, tepat sekali kita di sini. Wajah terkejut, Aditya Putra Dewa harus menerima kenyataan memberikan umpan penalti tadi. Wasit Iwan Sukoco yang dengan cepat mengambil keputusan. Konsentrasi penuh. Emmanuel Paco Kemoni, sang eksekutor bagi Persebaya. Paco Kemoni membuat segala yang menjadi lebih mudah dari detik ini dengan kemenangan yang sangat fantastis. Golnya yang ke-21 di ajang Indonesia Super League bagi Persebaya Surabaya. Ya, tidak menjadi satu hal yang bermasalah ya sebagai seorang Paco untuk bisa mengambil tendangan bebas tapi juga tendangan set piece seperti penalti. Kita lihat bagaimana Paco melakukannya dengan begitu dingin, begitu tenang, eksekusi yang bisa membuat keunggulan sementara bagi Persebaya. Ya, kita lihat bagaimana masih gerakan tubuh dari seorang Aditya mengatakan bahwa mengenai bagian di bawah bahunya ya, dan masuk sudut kanan gawang dari Firmansyah. Sangat piawai yang menjadi eksekutor dari titik putih Emmanuel Paco Kemoni tadi menantikan sang penjaga bergerak terlebih dahulu lalu menuju sisi sebelah kiri. Bola diarahkan ulang yang kedua diberikan oleh Aditya Putra Dewa. Diego Freitas, gol yang sangat fenomenal dicetak oleh Diego Freitas menyamakan kedudukan 1-1 di Gelora Bung Tomo. Ya, seperti yang tadi kita bahas di pre-match ya, bagaimana sering sekali blunder-blunder dari Ferry ya. Yang saya pikir satu tendangan memang sangat baik sekali. Namun saya pikir ini adalah momen di mana Ferry bisa melakukan juga menepis bola. Namun kita bagaimana Ferry gagal untuk bisa menepis bola tendangan dari Diego Freitas. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Tendangan yang begitu luar biasa. Diego Freitas menyamakan menjadi 1-1. Rasa tidak percaya Oka John melihat eksekusi kencang diberikan oleh Diego Freitas merobek jalan dari Persebaya Surabaya. Rekor clean sheet 5 pertandingan itu sudah di Gelora Bung Tomo. Momennya begitu baik sekali kan. Bagaimana Ferry dengan posisi yang saya pikir bisa menjangkau bola namun tidak dalam kesigapan untuk bisa menepis dan juga melewati gawangnya. Ya, tidak ada usaha, dia hanya menyerang bola itu akan keluar. Dengan satu sentuhan mematikan bola, sempakan kencang tadi dalam bergerak bola. Namun Ferry harusnya bisa berbuat lebih baik lagi. Iya, kita lihat tadi bagaimana itu bola masih ada kesalahan dari Ferry, sehingga bola bisa ditahan juga keluar. Reaksi yang positif, balasan yang sangat Kepikir untuk mengalah, yang terlintas untuk menyerah, karena kekalahan hanya pada itu bola. Upaya spektakuler dari Greg Nwokolo membuat kedudukan berbalik menjadi 2-1 kembali unggul Persebaya Surabaya. Ya, kita lihat bagaimana akrobatik tendangan yang dilakukan oleh Greg akhirnya menghajar gawang Firmansyah untuk yang kedua kalinya, melakukan hormat kepada sang pelatih, Kang Darmawan. Dari sini Greg Nwokolo memecah kebuntuan para pemain Persebaya untuk bisa mencetak gol kedua dan akhirnya Greg mendapatkannya. Satu momen yang sangat luar biasa dia, refleks ketika melakukan kontrol dada dan memutar balik badan dengan tendangan akrobatik, tendangan salto yang sangat berkelas dari Greg Nwokolo. Ini tendangan salto kedua kalinya untuk dia bisa mencetak gol. Ya, itu dia. Kita lihat crossing dari Pupo nampaknya. Ini dia, crossing, kontrol,
Ya, cukup baik dan bam, masuk gawang Firmansyah yang sedikit terkejut namanya. Kegagalan lini pertahanan untuk memotong keluar umpan Ishak Tupo tadi. Aksi kemampuan individu luar biasa. Makin terpuruk keadaan dari Madura United apabila gol tercetak dari set piece kali ini. Dua pemain menghadap bola, Greg dan juga Ishak Tupo. Dan kekalahan praktis akan semakin menutup peluang dari Madura United untuk bisa berlaga di babak 8 besar. Diperhatikan eksekusi yang nampaknya dilakukan oleh Greg Nwokolo. Ini dia Greg Nwokolo! Akurasi, presisi menjadi kunci dari pemain sekelas Greg Nwokolo yang mencetak gol dengan sangat jenius tadi, melengkapi pesta Persebaya Surabaya di hadapan Bonek Mania. 3-1. 2 hari tidak latihan dan 2 gol diciptakan oleh seorang Greg Nwokolo tadi. Bagaimana 3 hari tidak latihan tadi? Mungkin 3 gol diciptakan oleh seorang Greg Nwokolo. Kita lihat begitu luar biasa akurasi tendangannya dari bola mati, bola hidup, sekalipun juga kita Greg bisa begitu gampang ya untuk bisa mencetak gol. Dan inilah dia momen-momen ketika Greg mendapatkan kesempatan dan juga momen on fire-nya dan dia bisa membuktikan di mana tendangan bebas tadi sangat berkelas ya di sudut tiang gawang atas dari Firmansyah yang berpenampilan cukup baik sebenarnya, seperti seakan-akan menjadi lebih jelek penampilan di babak kedua ini karena gol yang dicetak oleh Greg. Ini dia. Dan ya bam, masuk dengan begitu gampangnya ke tiang jauh dari gawang Firmansyah. Dengan awalan pendek namun curve bola dengan efek yang begitu menyulitkan bagi penjaga gawang manapun untuk bisa memblok upaya ini. Luar biasa akurasi yang dipertunjukkan oleh Greg Nwokolo mencetak golnya yang ke-13 bagi Persebaya Surabaya dan nampaknya menghancurkan mimpi kalaupun masih ada dari Madura United untuk bisa berlaga di babak 8 besar. Kepercayaan yang luar biasa dari coach